Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi yang penuh berkah ini Pak Sanu akan menyampaikan hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan sabar. Antum boleh membuka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 155 sampai 157. Anak-anak yang berbahagia, kalau kita renungkan perjalanan hidup, ternyata banyak hal-hal yang tidak kita inginkan dan banyak juga hal-hal yang kita inginkan tercapai. Kehidupan ini penuh kejutan, penuh teka-teki dan misteri. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk senantiasa menyiapkan diri menghadapi itu semuanya dengan tuntunan yang sudah Allah berikan dan teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya hal itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa Allah memberikan perintah dengan sabar dan sholat? Ternyata kalau kita renungkan juga, hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah, tidak akan pernah lepas dari ujian. Di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh akan kami uji kalian semuanya. Kata-kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ atau bala ini adalah ujian yang dengannya Allah akan meningkatkan kualitas seseorang. Oleh karena itu, kita mesti punya pedoman, kita mesti punya arahan, sehingga ketika Allah ingin meningkatkan kualitas diri kita dengan ujian, kita sudah siap. Dan Allah memberikan pedomannya di antaranya dengan sabar dan sholat. Sebagai contoh, ujian-ujian itu yang antum hadapi, katakanlah di saat antum mulai perjalanan dari TK, SD, dan SMP saat ini, atau SMA ke kelas kita, semuanya akan ada ujian, termasuk ujian untuk kenaikan kelas. Semua dilalui harus dengan ujian. Kalau tidak, maka tidak akan bisa naik kelas. Nah, bagaimana dengan seseorang yang ia itu lulus ujian, padahal ujiannya dia lakukan dari hasil contekan, pengawasnya tidak mengetahui dia menyontek, kemudian akhirnya dia lulus, dikatakan lulus dan selesai dari sekolah atau naik kelas. Bagaimana hal Islam memandang? Maka pada hakikatnya siswa tadi tidak lulus karena dia melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh agama. Rasulullah bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang curang atau menyontek bukan dari golonganku. Maka hadis ini menjelaskan keberhasilan seseorang dengan jalan pintas karena dia tidak sabar menghadapinya, termasuk ujian tadi, maka itu adalah hal buruk yang tidak disukai, dan hal itu jelas tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil dalam ujian keseharian kita di sekolah. Nah, Allah menggambarkan di ayat yang tadi disebutkan, Allah akan menguji dengan banyak hal. Yang pertama ada al-khawf, rasa takut. Yang kedua al-ju', rasa lapar. Kemudian berikutnya wa naqsi minal amwali wal anfas, merasa kekurangan dari sisi harta, takut gagal, takut bisnis hancur dan sebagainya. Kemudian anfus, jiwa, takut dari kematian, takut dari sakit, takut dari pembunuhan dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada wathamarat, buah-buahan. Kata samar di sini adalah sebagai kiasan atau balago,
Bisa diartikan ini di saat seorang tinggal memetik hasilnya, tinggal mendapatkan untungnya, ternyata untungnya diambil orang. Ini gambaran as-samarat. Nah, kemudian dari semua ujian ini yang Allah berikan, bagaimana langkah kita untuk menghadapi semua? Tadi kembali dengan sabar dan sholat. Namun ujian-ujian tadi ternyata luar biasa. Allah menyampaikan ketika seorang mendapatkan ujian tadi, maka wabashshir sabrin, di ayat berikutnya Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada mereka. Siapa? Pada orang yang bersabar. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, siapakah yang sabar tersebut? Allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang di saat ditimpa musibah, ditimpa masalah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan, aku adalah milik Allah, dari Allah dan untuk Allah. Jadi kalau kita renungkan dari mulai ujung rambut kita sampai ke kaki, semuanya milik Allah. Termasuk masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, sebenarnya semua itu milik Allah. Di saat Allah menginginkan ujian itu diangkat, di saat Allah menginginkan masalah itu diangkat, maka serta merta masalah itu akan hilang dari diri kita. Oleh karena itu, jika seperti kondisinya, maka yakinlah kepada Allah bahwa semua itu adalah milik Allah dan kita hanya diberikan titipan oleh Allah. Ya, sifat sebuah titipan adalah jika orang yang memintanya, jika orang yang pemiliknya minta kembali, kita hendaknya mengembalikan lagi dalam kondisi yang baik. Jika itu yang terjadi, niscaya sang pemilik akan bahagia karena dia menerima kembali barangnya dalam kondisi yang baik. Ini termasuk diri kita, mata kita, telinga kita, semua apa yang kita miliki, harta kita, semuanya titipan Allah dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Bagaimana menjaganya? Tentu saja Allah sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita dengan teladan sangat sempurna Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai ujian, karena Islam itu menjelaskan semuanya dari A sampai Z secara sempurna dan lengkap. Anak-anak yang berbahagia, beruntunglah orang yang bersabar. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa bersabar? Yang pertama, terimalah masalah itu dengan keikhlasan dan kereduan diri kita. Ikhlas, terima saja masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa masalah, ujian yang kita hadapi adalah sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itulah yakini. Yang kedua, yakin bahwa semua masalah apapun pasti sesuai dengan kemampuan diri kita. Nah, yang ketiga, yakin bahwa setiap masalah pasti akan selesai. Yang keempat, yakinkan benar bahwa setiap masalah dan ujian yang kita hadapi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita agar lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih dewasa, dan lain sebagainya. Nah, jika keempat hal ini sudah dimiliki oleh kita, sifat-sifat yang baik yang dimiliki kita saat menghadapi masalah, saat menghadapi ujian, maka lihatlah ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ayat berikutnya Allah mengatakan mereka itulah orang yang akan mendapatkan sholawat, mereka akan dipuji Allah. Kemudian ar-rahmah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Dan yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk
berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi. Bergembiralah. Ternyata Allah, satu sisi Allah memberikan masalah, kemudian di sisi yang lain ternyata kita diminta untuk bergembira. Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan anugerah yang sangat besar berupa pujian, keagungan, rahmat, dan petunjuk dari Allah berupa solusi. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dan perintah kami lamma sabaru, di saat mereka bersabar menghadapinya. Nah, ternyata ayat ini menjelaskan orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang kelak akan Allah jadikan para pemimpin yang memberikan penjelasan, memberikan petunjuk pada umatnya, kepada rakyatnya. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai sandaran, menjadikan Al-Quran sebagai arah hidup, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Itulah salah satu petunjuk Allah di saat menghadapi masalah. Nah, kemudian as-salat. Salat, kalau kita pahami, ternyata di dalamnya mengandung bacaan-bacaan yang penuh doa. Oleh karena itu, sebenarnya sholat itu adalah doa. Ketika seorang melaksanakan sholat dari awal sampai akhir, sebenarnya mereka sedang melaksanakan doa. Sedangkan doa itu adalah mukhul ibadah, inti ibadah. Dan insya Allah dengan seperti itu mereka akan mendapatkan masalah-masalah mereka mudah dihadapi. Tentu saja hari ini tidak lepas dari peran negara yang membantu rakyatnya, yang membantu warganya untuk memberikan solusi-solusi dengan masalah yang dihadapi, termasuk wabah yang kita hadapi saat ini. Anak-anak yang berbahagia, itulah penjelasan dari ayat di surah Al-Baqarah yang mudah-mudahan Allah jadikan ini petunjuk buat kita. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi cahaya hidup kita, menjadi petunjuk buat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.